Selamat malam Pak Gedek, selamat malam teman-teman. Saya Visesa Girosara Anantai dengan NIM 21711. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Sekarang Engkau berkati diriku yang akan menyelesaikan tugas. Semoga dari awal pertengahan hingga akhir, tugas yang aku kerjakan ini dapat bermanfaat bagi diriku dan membuatku terus mau belajar. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertanyaan yang pertama, apa arti kesucian bagimu? Maksud suci dalam perjanjian baru ialah keadaan hati manusia yang telah menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Dalam hati itu tidak ada perlawanan kesetiaan, tidak ada perhatian yang terbelah atau terpencar, tak ada dorongan hati yang bercampur baur, tak ada kemunafikan, dan tak ada ketidaksungguhan. Upah dari hati yang utuh seperti itu ialah melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Penglihatan seperti itu tidak akan ditampakkan kepada suatu hati yang tidak suci, karena hati itu tidak selaras dengan sifat dan kodrat Allah. Dalam Markus 7 ayat 14-28, Yesus mengajarkan bahwa kenajisan dan begitu juga kesucian ialah soal hidup batin, bukan hidup lahir. Kesucian ialah roh penyangkalan diri dan ketaatan yang menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10:5b. Kesucian bermula di dalam batin hati dan merupakan diri keluar ke seluruh lapangan hidup sambil menyucikan semua pusat hidup dan merajai seluruh gerakan tubuh, roh, dan jiwa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses menuju kesucian itu? Satu-satunya yang sungguh memberikan perlindungan adalah penebusan Yesus Kristus. Jika saja saya menyerahkan diri kepadanya, maka saya sama sekali tidak perlu mengalami kemungkinan mengerikan yang ada di hati saya. Kesucian adalah suatu yang terlampau dalam bagi saya untuk dicapai secara lahiriah. Akan tetapi bila Roh Kudus datang masuk dalam hidup saya, Dia membawa ke pusat hidup pribadi saya roh yang sama yang dahulu dinyatakan dalam hidup Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, kesucian mutlak yang tidak bercela. Pertanyaan refleksi nomor 1, jelaskan arti dari Dokuritu Zunbi Dyosakai. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang dilafalkan Dokuritsu Zunbi Dyosakai adalah sebuah badan yang dibuat oleh pemerintah pendudukan Bala Tentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibuat sebagai upaya memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan menolong babak kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, jelaskan bagaimana situasi kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan rakyat Indonesia pada waktu itu. Situasi kemerdekaan pada saat itu Indonesia belum merdeka. Keadilan yang terjadi di Indonesia saat itu belum mendapatkan keadilan yang sepenuhnya karena masih ada rakyat di kalangan bawah yang tidak mendapatkan keadilan, bahkan mereka tertindas. Situasi kesejahteraan rakyat Indonesia pada saat itu masih dibilang kurang. Pertanyaan nomor 3, jelaskan bagaimana Jerman, Saudi Arabia, Rusia merdeka dan bandingkan dengan proses kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Rusia diawali dengan penjajahan bangsa Mongol yang menguasai Rusia waktu itu, lalu nama wilayah Rusia diganti menjadi Uni Soviet. Lalu Uni Soviet bubar dan menjadi negara Rusia yang sosialis. Kemerdekaan Arab Saudi berawal saat keturunan Raja Arab berhasil bangkit dari kekalahan atas Turki dan mampu mengambil tanah kekuasaannya sendiri sehingga bisa memiliki negara sendiri. Kemerdekaan Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman terbelah menjadi dua, antara Barat dan Timur. Tetapi karena ketidaksamaan kelayakan hidup, banyak orang Jerman Timur yang bermigrasi ke Jerman Barat,
sehingga lama-kelamaan negara Jerman kembali bersatu. Perbandingan dengan kemerdekaan Indonesia. Jika Indonesia harus berjuang mati-matian untuk mengusir para penjajah dan mati-matian membela keadilan, maka proses kemerdekaan ini berbeda dengan negara Rusia, Arab Saudi, dan Jerman. Karena Rusia, Arab Saudi, dan Jerman memerdekakan bangsanya bukan dari hasil kerja keras mengusir penjajah, tetapi mengatasi konflik di dalam negara itu. Jadi, jika Indonesia merdeka karena melawan bangsa lain, maka Rusia, Arab Saudi, dan Jerman melawan rakyatnya sendiri agar bisa memerdekakan negaranya. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud Soekarno bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu jelimet? Sesuai dengan kata Soekarno tentang jembatan emas yang terdapat kata sama rata sama rasa, itu mengartikan kemerdekaan secara politik adalah kesamaan hak bagi rakyat jelata dan rakyat ningrat. Artinya rakyat jelata bukan hanya dibutuhkan waktu pemilihan umum saja, tetapi juga dibutuhkan waktu perumusan kebijakan politik. Yang dimaksud adalah kemerdekaan Indonesia tidak perlu dipersulit dan megah, cukup sederhana dan cepat. Pertanyaan nomor 5, tentu ada hal positif dan negatif yang menjadi konsekuensi apabila kemerdekaan diraih dengan cepat tanpa persiapan matang. Coba sebutkan masing-masing 3. Dampak positif, tidak perlu mengorbankan banyak nyawa karena hanya berunding. Yang kedua, secara tidak langsung Indonesia telah menjadi negara yang kedudukannya sama dengan negara lain karena negara lain mau berunding satu tempat dengan Indonesia. Yang ketiga, mendapat pengakuan dari negara-negara lain, lalu memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya. Dampak negatif, yang pertama, Indonesia sempat kehilangan beberapa daerah karena perundingan. Yang kedua, mengundang emosi rakyat Indonesia ketika kita mendapat efek samping dari diplomasi yang sifatnya merugikan. Yang ketiga, perundingan sangat riskan menyebabkan kerugian kepada pihak kita. Waktu itu saat Indonesia sangat didesak oleh Belanda. Pertanyaan nomor 6, coba jelaskan ideologi komunisme, liberalisme, Sanmincu'i, dan fundamentalisme. Komunisme adalah ideologi dalam bidang politik yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapus hak-hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Sanmincu'i berarti 3 asas pokok rakyat yang terdiri atas Mincu nasionalisme, Mincu demokrasi, Mincuan demokrasi, Minseng keadilan sosial, yang dirancang oleh Sun Yat-sen sebagai dasar ideologi negara untuk membangun Tiongkok yang bebas, makmur, dan kuat. Fundamentalisme keagamaan adalah paham politik yang menjadikan agama sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Paham ini menjadikan agama sebagai basis ideologinya dan agama dipakai sebagai pusat pemerintahannya, dan pemimpin tertinggi negara tersebut harus seorang petinggi agama. Nomor 7, jelaskan bagaimana perbandingan keunggulan Pancasila dibanding paham-paham tersebut di atas menurut Soekarno. Pancasila mengakui adanya Tuhan, Pancasila menghargai setiap manusia, Pancasila mengutamakan pada persatuan seluruh bangsa, Pancasila mengutamakan paham demokrasi, Pancasila mengupayakan supaya terwujud keadilan bukan hanya untuk individu melainkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertanyaan nomor 8, apa syarat berdirinya suatu bangsa oleh Soekarno? Yang pertama, memiliki wilayah atau tanah air sebagai tempat tinggal. Yang kedua, memiliki pemerintahan. Yang ketiga, memiliki warga negara. Keempat, persatuan. Kelima, senasib atau sepenanggung. Keenam, cita-cita yang sama. Dan yang terakhir, mendapat pengakuan dari negara lain. Nomor 9, apa 5 prinsip Pancasila menurut Soekarno? 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Nasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dan yang terakhir, apabila semua prinsip tersebut disatukan, jelaskan konsekuensi dari persatuan prinsip tersebut. Prinsip tersebut namanya adalah Pancasila yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila akan menjadi sumber hukum atau sumber tertib hukum yang dimana ada di Indonesia. Pancasila akan meliputi segala macam suasana kebatinan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila akan mewujudkan seluruh cita-cita hukum bagi sebuah hukum dasar daripada negara. Ketika Pancasila menjadi sebuah dasar negara, maka Pancasila akan mengandung sebuah norma yang dimana kemudian mengharuskan segala macam undang-undang dasar untuk mengandung isi yang kemudian akan mewajibkan pemerintah maupun para penyelenggara negara untuk dapat memelihara segala macam budi pekerti. Dan kemudian memegang teguh cita-cita moral daripada rakyat yang dimana luhur. Sekian jawaban yang bisa saya berikan untuk mengakhiri pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi aku dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dalam tugasku, tapi aku percaya dan yakin bahwa tugas ini hasil terbaik dari yang aku bisa. Sekarang berkati dosen yang akan melanjutkan aktivitas hari ini, Engkau berkati dan sertai selalu. Amin. Santo Franciscus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama